يغفر لهم ذنوبهم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhtadin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir di Masjid Al-Muhtadin ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian subuh barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan terhadap majelis ataupun kajian kita pada kesempatan ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah untuk suatu hasanah kita, Nabi dan Rasul, suri teladan kita, beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, sahabiah dan seluruh pengikutnya sampai kelak nanti yaumul qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya sebenarnya pada kesempatan ini mau diumumkan tentang tarhib Ramadan ya. Tarhib apa tarhib Pak? Di grup aktivis itu ya, tarhib apa tarhib ya kan. Nanti insyaallah nanti akan diumumkan sendiri oleh ketua panitia ya, nanti di waktu maghrib ya. Jadi antara tarhib dan tarhib ya. Jadi kalau tarhib itu menyambut ya, menyambut berkaitan dengan masalah ya sebelum Ramadan. Marhaban ya, kita sering mendengar kata marhaban ya, tarhib. Kalau tarhib itu ajakan untuk beramal ya, memaksimalkan ibadah nanti di bulan Ramadan. Ya, jadi kalau tarhib ya isinya dorongan untuk beramal di bulan Ramadan nanti. Tapi kalau tarhib itu bagaimana menyambut datangnya Ramadan ya, dengan berbagai macam kegiatan yang menarik ya, tentunya yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Muhtadin. Baik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini momentumnya karena ini tanggal 14 Sya'ban ya, bertepatan dengan 14 Februari ya kan. Nah, kita nggak membahas tentang masalah Valentine ya kan, terus lewat lah ya, bahas masalah Valentine, tapi kita bahas tentang masalah 14 Sya'ban ya. Jadi kalau 14 Sya'ban itu berarti nanti malam adalah malam nisfu Sya'ban ya kan, malam pertengahan bulan Sya'ban. Artinya apa Pak ya, malam kalau kita sudah sampai di pertengahan bulan Sya'ban berarti tinggal setengah bulan lagi kita akan bertemu insyaallah dengan Syahrul Mubarak, dengan bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat, yaitu bulan Ramadan ya, bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada kami, limpahkanlah keberkahan pada dalam hidup kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan berilah kami kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Sya'ban ini bulan yang sangat penting karena bulan Sya'ban ini menjadi muqaddimah ya, menjadi pengantar kita akan memasuki bulan Ramadan. Berkaitan dengan nisfu Sya'ban ya, berkaitan dengan nisfu Sya'ban, maka kita ini bainal ifrat wa tafrid ya, antara
kelompok yang berlebih-lebihan, ekstremis seperti itu, dan kelompok yang nggak peduli sama sekali. Artinya apa? Kita berada di pertengahan antara dua kelompok yang begitu ekstrim sampai kebablasan di dalam menganggap ataupun memuliakan malam nisfu Sya'ban, dan juga antara kelompok yang nggak peduli sama sekali, ya, malam nisfu Sya'ban dianggap sebagaimana malam-malam yang lain yang kemudian tidak dianggap istimewa. Karena apa? Karena mereka yang terlalu ekstrim, ya, di dalam mengistimewakan, memuliakan, terkadang mereka terjebak di dalam beberapa hadis dan dalil yang ternyata dalil-dalil tersebut adalah bersumber dari hadis-hadis bahkan maudhu, ya kan, hadis-hadis palsu, ya kan. Padahal kalau itu adalah hadis palsu, maka tidak boleh dijadikan dasar sebagai pijakan amal, ya. Hadis dhaif boleh, tapi sebagai fadhailul amal, ya kan, sebagai penguat ataupun menerangkan tentang keutamaan amal. Tapi kalau hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu, maka ini tidak boleh untuk dijadikan sebagai pijakan amal, ya. Beberapa hadis maudhu yang bahkan masyhur, yang bahkan masyhur, sangat populer seperti itu, ya, kadang muncul di beranda TikTok atau apa itu, ya kan, tanpa disebutkan sumbernya, ya kan. Ini kan kadang juga lagi ngetren, ya kan, seperti itu, ya. Pijakan amal sumbernya apa? Dapat video dari TikTok, seperti itu, ya kan, dapat video dari TikTok, ya kan, sebagai pijakan amal. Ya, kalau sumbernya yang diambil adalah hadis, ya kita harus tahu hadisnya itu seperti apa, ya kan, hadisnya adalah seperti apa. Baik. Beberapa hadis yang masyhur, ya, beberapa hadis yang masyhur ternyata hadisnya tadi dikatakan sebagai hadis maudhu, ya. Yang pertama, hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Hadisnya berbunyi begini, ya. Jika datang malam nisfu Sya'ban, maka sholatlah pada malamnya dan berpuasalah pada siangnya. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada malam itu sejak tenggelamnya matahari. Lalu Allah berfirman, adakah orang yang meminta ampun maka aku akan mengampuninya? Adakah orang yang meminta rizki maka aku akan memberikannya rizki? Adakah orang yang sakit maka aku akan menyembuhkannya? Adakah yang begini, adakah yang begitu sampai terbitnya fajar. Status hadis ini adalah palsu, maudhu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Jauzi rahimahullah, ya. Dan Syekh Albani rahimahullah memasukkan hadis ini di dalam silsilah al-ahadits ad-dhaifah. Yang kedua, hadis tentang sholat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Hadisnya berbunyi, barang siapa yang sholat pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat, setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah dan 10 kali surat Al-Ikhlas, maka Allah akan mengabulkan setiap permohonannya di malam itu, ya. Status hadis ini Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini adalah palsu dan dusta, ya. Yang ketiga, ya, hadis tentang keutamaan membaca surat Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Barang siapa yang membaca surat Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban dengan niat panjang umur, tolak balak dan kekayaan, maka Allah akan mengabulkan hajatnya. Status hadis ini, ya, tidak ada hadis sahih maupun dhaif yang menyebutkan keutamaan membaca surat Yasin 3 kali dengan niat tertentu pada malam nisfu Sya'ban. Syekh Albani memasukkan hadis ini ke dalam silsilah al-ahadits ad-dhaifah, ya kan. Jadi bahkan hadis sahih dan dhaif pun tidak ada yang menyebutkan tentang keutamaan tersebut, ya. Hadisnya maudhu, ya. Dan mungkin juga masih banyak lagi, ya, hadis-hadis tentang tadi, ya, yang
menyebutkan tentang keutamaan secara khusus ya, tentang malam nisfu Sya'ban. Nanti ada sholat alfiyah ya, sholat 1000 rakaat. Sholatnya baik ya kan, tapi kalau kemudian sholat tadi berpijak kepada sebuah hadis yang maudhu tadi ya, maka tidak benar ya kan, karena hadis maudhu tidak bisa dijadikan sebagai pijakan di dalam beramal. Masyaallah muslimin hadirin jamaah rahimakumullah, maka seyogianya kita sebagai orang yang beriman tentunya kita tidak serampangan ya, maka tadi Pak, kita bainal ifrat wa tafwid dalam hal ini. Orang yang beriman ataupun kita di antara golongan yang ekstremis ya, sangat berlebih-lebihan di dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban, atau kemudian jangan sampai juga terjatuh kepada golongan yang tidak peduli sama sekali, menganggap malam nisfu Sya'ban adalah malam yang biasa. Padahal disebutkan juga ada sebuah hadis yang ya dihasankan oleh para ulama tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, meskipun di situ tidak ada petunjuk tentang amalan khusus ya kan yang harus kita kerjakan pada malam tersebut ya. Saya bawakan di dalam kitab Lataiful Ma'arif ya, tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban ya, tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. An Abdullah ibni Amru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha la yattali'u ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li ibadihi ila snain masyahinun aw qatilun nafsin ya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, yang artinya dari sahabat Abdullah bin Amru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla la yattali'u ila khalqihi ya, menemui makhluknya ya, mendatangi makhluknya lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li ibadih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa para hambanya illasnain, kecuali dua golongan. Siapa mereka? Masyahinun au qatilun nafsin. Yang pertama adalah masyahinun, orang yang di dalam hatinya ada permusuhan, ada kebencian ya, ada persengketaan terhadap saudara sesama muslim. Yang kedua adalah qatilun nafsin, adalah orang yang membunuh jiwa ya, tanpa alasan yang benar ya, tanpa alasan yang benar. Di dalam riwayat yang lain ya, illa masyahilun au musyrikun, kecuali seorang muslim yang di dalam hatinya ada kebencian ya, permusuhan kepada saudara sesama orang yang beriman ya. Kemudian yang kedua, seorang yang di dalam dirinya masih ada dosa syirik ya kan, ya masih nguri-nguri ya kan, yang namanya dosa syirik. Maka dua golongan inilah yang tidak akan, yang terhalang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang bersifat umum. Hadis ini dikatakan hasan dan disahihkan oleh sebagian ulama. Ya, artinya hadis ini menunjukkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala turun, Allah Subhanahu wa taala mendatangi hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada ya seluruh hambanya, dikecualikan dua golongan tadi. Ya, seorang mukmin yang di dalam dirinya ada penyakit hati, ada perselisihan, permusuhan, kebencian kepada saudara sesama muslim yang alasannya tidak dibenarkan oleh syar'i tentunya. Kemudian orang yang di dalam dirinya masih ada dosa syirik ya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam riwayat yang lain qatlun nafsin ya, membunuh jiwa seseorang tanpa alasan
dibenarkan oleh agama. Baik. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab ini juga mengingatkan kepada kita, ya kan? Artinya jangan sampai kita juga termasuk golongan yang tidak peduli, ya kan? Satu, jangan sampai terjatuh kepada sikap yang hulu, sikap yang berlebih-lebihan di dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Juga jangan sampai kita termasuk golongan yang tidak peduli, ya, tidak peduli. Maka beliau mengingatkan, fayang bagi li mu'minin, maka dianjurkan, ya, ataupun hendaknya seorang mukmin ayyatafawwadha fi tilkal lailah, untuk menghidupkan ataupun meluangkan fitilkan lailah, pada malam nisfu Sya'ban, li dzikrillahi ta'ala, ya, untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa du'aihi bi ghufranid dzunub, dan berdoa supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa satril uyub, supaya aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tafrijil qurub, ya, dan kesulitan-kesulitannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ayyuqaddima ala dzalika at-taubah, ya, memulai itu semua dengan bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yatufu fiha ala may yatub, akan memberikan ampunan pada malam itu kepada hamba-hambanya yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali mengingatkan itu. Jadi jangan sampai pun kita juga tidak peduli, ya, dengan malam nisfu Sya'ban. Dia mengingatkan hendaknya kita sebagai seorang muslim meluangkan waktu pada malam ini adalah untuk banyak berzikir, ya, banyak berdoa, diawali dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kemudian akan mengabulkan hajat dan keinginan kita. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, di dalam, ya, asar yang lain itu juga menyebutkan tentang malam nisfu Sya'ban itu salah satu malam, ya, yang istimewa, ya, salah satu malam yang istimewa. Saya jamaah rahimakumullah, tentunya ini adalah sikap seorang mukmin, ya, bagaimana malam nisfu Sya'ban ini betul-betul bisa kita gunakan, ya, dengan sebaik-baiknya. Banyak hajat yang harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik sekupnya skala pribadi, ya, skala keluarga, secara jama'i, bahkan kita selaku umat, ya, akan kita selaku umat. Di awal 2025 ini banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa, ya, kejadian-kejadian yang di luar prediksi manusia, seperti itu, ya. Bagaimana kemenangan kaum muslimin yang ada di bumi Syam, ya, kemenangan yang ada di Syria, bagaimana pejuang dan rakyat bisa mampu menumbangkan sebuah penguasa yang kejam, ya, penguasa zalim, ya, rezim Bashar Assad, ya, yang kekejamannya itu disamakan dengan Hitler, ya, kejam sekali, ya. Bahkan sampai ada aktivis itu mengungkap, ya, dalam bentuk foto, ya, 50.000, ya, bukti kekejaman, ya, Bashar Assad, segala bentuk penyiksaan, ya, kan, dilakukan kepada rakyat. Akhirnya dengan izin Allah tumbang, ya, kan, kekuasaan itu tumbang. Kemudian juga kemenangan yang ada di Palestina, ya, kemenangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Akhirnya Israel, ya, sepakat dengan gencatan senjata, seperti itu. Tapi yang tidak kalah membuat kita juga kaget juga, ya. Akhirnya kemudian Amerika mau campur tangan di situ lagi, ya. Amerika campur tangan. Bagaimana Amerika meminta Gaza dan masyarakat Gaza untuk
direlokasi, ya kan? Israel nggak mampu menghadapi Hamas, ya kan? Ini Amerika yang akan turun. Tentunya kita tidak ingin semua itu terjadi, ya. Janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya. Ketika orang-orang kafir itu membuat makar, ya, untuk menangkap, ya kan, membunuh, ya, mengusir orang-orang yang beriman, ya kan, dari negerinya, dari tempat tinggalnya, dari kampung halamannya. Wa yamkurullah, dan Allah Subhanahu wa taala juga membuat rencana. Wallahu khairul makirin, dan intinya rencana Allah adalah yang paling. Maka mari hadirin yang rahimakumullah, ya. Artinya, ya, di waktu-waktu mustajab, waktu-waktu yang di situ kita ada kesempatan untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya doa untuk kebaikan diri kita doakan, ya, umat ini, kebaikan kepada umat ini, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka. Ya. Jadi mari di pertengahan di malam nisfu Sya'ban nanti malam, ya kan? Ya, seperti itu, ya. Kita luangkan waktu, ya kan, untuk mengerjakan sholat, ya, untuk qiyamul lail, ya, kemudian berzikir, berdoa, memohon ampun, memohon petunjuk, ya, kemudahan demi kemudahan, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, dan tentunya mendoakan untuk kebaikan umat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong. Jadi jangan sampai kita tadi termasuk golongan yang malam nisfu Sya'ban seperti malam-malam yang lain, malam-malam yang biasa, ya kan? Jika kita mengabaikannya, biarkan terlewat begitu. Golongan yang sangat ekstrim, ya, mereka, ya, bahkan nanti dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan bid'ah, ya, mereka berkumpul-kumpul mengadakan ritual khusus, ya kan? Kemudian mengadakan sholat khusus, tidak ada keterangan ataupun petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari para sahabat, ya, untuk mengkhususkan ibadah tertentu pada malam itu, yang sifatnya semuanya adalah sesuatu yang bersifat umum, ya ibadah-ibadah yang biasa kita kerjakan, hanya memang pada malam itu lebih kemudian untuk kita giatkan, ya. Inilah jamaah rahimakumullah berkaitan dengan masalah malam nisfu Sya'ban, ya, hari ini ataupun malam ini, di malam Sabtu, ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ataupun tidak melewatkan waktu tersebut. Hajat kita banyak, ya kan, ya, keinginan kita banyak, masalah kita banyak, ya kan, dan Allah datangkan momentum, kesempatan, ya, untuk kita memohon dan meminta kepada Allah, maka momentum dan kesempatan itu jangan kemudian kita abaikan. Kemudian selanjutnya, iwan rahimakumullah, ya, tadi di awal sudah kita sampaikan, berarti, ya, Ramadan sebentar lagi, ya kan, Ramadan sebentar lagi, tinggal setengah bulan, ya. Maka jangan sampai nanti tiba-tiba Ramadan, ya, tiba-tiba Ramadan. Artinya apa? Kalau tiba-tiba Ramadan, ya, seakan-akan kita tidak ada persiapan sama sekali di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya, ketika kita menganggap Ramadan itu adalah istimewa, Ramadan itu penting di dalam hidup kita, maka jauh-jauh hari mestinya kita akan melakukan persiapan. Di dalam surat At-Taubah, ayat tentang jihad, ya, tentang peperangan itu, Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang munafik, ya, wal iyadu billah, dan kita memohon kepada Allah tidak termasuk dalam golongan itu. Allah mengingatkan, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila udu ma'al qadim. Dalam ayat ini Allah menyinggung orang-orang munafik, ya kan, dalam perang Tabuk.
Ya, di mana Allah sudah mengingatkan mereka jauh-jauh hari perjalanan menuju Tabuk itu bukan perjalanan yang dekat, perjalanan yang jauh, ditempuh perjalanan selama 1 bulan seperti itu, ya kan? Ditempuh perjalanan selama 1 bulan, ya. Maka apa? Rasulullah memerintahkan mereka untuk persiapan, ya kan? Untuk melakukan persiapan. Tapi demikianlah orang-orang munafik, mereka tidak melakukan persiapan. Ya kan? Satu, mereka juga meremehkan tentang amalan tersebut, maka Allah mengingatkan mereka, ya, menyinggung mereka. Walau aradul khuruj, kalau mereka itu benar-benar mau keluar, ya kan? Mau keluar, la'addu lahu 'uddah. Pasti mereka akan melakukan yang namanya persiapan. Walakin karihallahum bi'athahum. Tapi ternyata Allah sendiri yang tidak menghendaki, ya kan? Mereka ini ya untuk ikut keluar berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya ketika tiba hari hanya, ya mereka kelabakan dan mereka akhirnya tidak ikut serta berangkat berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan tersebut. Ya kan? Karena sudah jauh-jauh. Ternyata Allah yang tidak menghendaki, ya Allah yang tidak menghendaki berangkatnya mereka. Ya, mereka dibiarkan tertinggal, ya kan? Sehingga ketika sampai hari hada di gelagapan, ya kan, bahkan mereka membuat-buat alasan yang tidak masuk akal di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya satu, ya kan? Biar dapat izin untuk tidak berangkat berperang. Nah, satu alasannya dia bahkan disebutkan di dalam Ibnu Katsir kalau salah ya, tentang alasan orang-orang munafik itu. Wahai Rasulullah, ya kan? Orang Tabuk itu wanitanya cantik-cantik, ya kan? Aku khawatir, ya kan? Kalau saya ikut berangkat berperang, saya nanti di sana tergoda, ya kan seperti itu. Ya. Apa alasannya gitu? Alasannya kayak gitu. Ya, saya khawatir nanti di sana saya tergoda, tidak bisa mengendalikan syahwat saya. Izinkan saya tidak ikut berperang, ya kan? Alasan yang mereka buat-buat, ya kan? Alasan yang ya faktanya seperti itu, ya kan? Faktanya, tapi itu bukan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ya, yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik, ya, adalah al-istidad di antaranya. Orang mukmin itu senantiasa melakukan yang namanya persiapan. Ya, supaya apa? Sehingga ibadah yang akan dia lakukan, ya, itu benar-benar maksimal. Ya, ibadah yang dia lakukan betul-betul optimal. Dia bisa mengerjakan. Termasuk, ya kan, orang yang hendak melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, ya kan, sudah jauh-jauh hari diingatkan sebelum berangkat, ya, untuk latihan fisik, ya kan, ya, jalan kaki lah, ya kan, minimal, ya, dalam sehari, ya, beberapa dalam 1 pekan berapa kilo. Alah, kok melaku, kok ya masuk ya orang kuat, ya, seperti itu, ya. Masuk ke melaku ya orang kuat. Oh, ternyata apa? Ya. Ketika di sana sehari itu minimal berjalan 5 kilo, ya kan? Ya. Jadi kalau ya segenap 10 hari, ya kan, berjalan 50 kilo, ya kan? Ya, karena nggak terbiasa, baru dapat beberapa hari ya sudah KO, ya kan? Sudah, karena fisiknya nggak dibiasakan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, termasuk istidad, ya, persiapan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, ya, maka ya harus betul-betul kita siapkan. Meskipun sudah rutinitas setiap tahunnya, ya, rutinitas setiap tahun, tapi penting, ya, sebagai bukti keimanan kita harus melakukan yang namanya istidad, ya kan, melakukan yang namanya persiapan. Baik persiapan secara mental, ya kan, persiapan rohiyahnya, ya kan, bahkan tidak kalah penting persiapan finansialnya, ya kan, persiapan berkaitan dengan masalah harta, ya, ini tidak kalah. Maka doanya itu kan memang luar biasa. Doa yang kita baca tadi, doa yang diajarkan kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya, jadi sebelum
kita ketemu Ramadan itu kita berdoa kepada Allah, minta memohon keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban, memohon keberkahan di bulan Sya'ban. Mamanal barokah, ya kan? Ziyadatul khair, ya kan? Bertambahnya kebaikan. Ya, kita mohon keberkahan ya pada nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Badan kita sehat, ya kan? Badan kita kuat, ya. Kita memohon keberkahan dalam makanan dan minuman kita. Makanan dan minuman kita, ya, makanan yang bergizi, ya, bukan sekedar menghilangkan lapar dan dahaga, tapi makanan itu, ya, dengan makan dan minum tersebut, ya, selain menghilangkan lapar dan dahaga, karena barokah, ya, juga menjadi menghilangkan penyakit, ya. Selain daripada menghilangkan penyakit, dengan makan dan minum itu juga menjadikan kita giat untuk ibadah, ya kan? Maka kalau orang makan dan minum kok malah jadi males ibadah, ya kan? Males mengerjakan sholat, males melakukan ibadah-ibadah yang lain, maka dia perlu muhasabah. Ojo-ojo, ya kan? Jangan-jangan apa yang kita makan dan apa yang kita minum itu bablas, ya kan? Ya, nggak ada efek positifnya kepada diri kita, malah nambah penyakit gitu tadi ya, malah nambah. Hadirin yang Allah, maka ini doanya luar biasa. Kita juga mohon keberkahan di dalam rezeki. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, memohon kelimpahan rezeki di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, ya kan? Apakah ini luar biasa? Maka kalau memasuki bulan Ramadan dalam kondisi yang sehat finansialnya, masyaallah, ya kan? Amin Allahumma amin, ya kan? Tentunya akan lebih khusyuk di dalam ibadah, ya kan? Ya, tentunya ya kita saling ta'awun, ya kan? Saling tolong menolong dalam hal itu, jangan sampai ya ada tetangga kita yang kekurangan, ya kan? Ada tetangga kita yang dalam kondisi kurang, sedangkan kita tidak berdiri dengan tidak sempurna keimanan seorang mukmin jika dia tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya nggak bisa tidur karena ngempet lapar itu. Ya kan? Inilah kemuliaan daripada dunia. Akan kita mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau salafun saleh, kalau cerita tentang salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu, bahkan ya karena dalam rangka tafarruq lil ibadah fi Ramadan, ya, untuk betul-betul bisa meluangkan waktu, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, ya. Itu kalau memasuki Ramadan tokonya ditutup, ya kan, itu, ya, bisa tafarruq lil ibadah, ya kan? Nanti sebagian kita malah panennya pas Ramadan lagi. Ya, omsetnya Ramadan itu tonton setara dengan omset ya 10 bulan, ya kan, di luar Ramadan. Sehingga ditagih ya, infaknya kudu sing ngokeh, ya kan, jadi. Ya kan? Karena apa Pak? Ya tadi ya. Ya, tentunya waktunya banyak tersita juga, ya kan. Ala kulli hal, mari di masjid kita Muhtadin ini, ya, kita galakkan semangat fastabiqul khairat, ya, saling berlomba-lomba, ya, di dalam kebaikan seperti itu, ya. Kita sambut datangnya bulan Ramadan secara tarhib dan tarhibnya, ya, kita optimalkan, ya, masjid mempersiapkan dengan baik untuk menyambut tamu-tamu Allah nanti di bulan Ramadan, ya, menyambut tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian bagaimana kita, ya, sungguh-sungguh, ya, saling berlomba-lomba, ya, untuk bagaimana kita bisa mengejar, ya, satu dengan yang lain di dalam memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Baik, jamaah rahimakumullah, saya kira ini sedikit yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya garis bawahi yang pertama berkaitan dengan masalah malam nisfu Sya'ban. Mari kita hidupkan malam ini dengan zikrullah,
dengan sholat, dengan ibadah, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada amalan khusus pada malam ini, ya. Jangan sampai kita menganggap malam ini juga seperti malam-malam biasa, ya, yang kita biarkan terlewat berlalu begitu saja. Kemudian yang kedua, mari kita masih 15 hari, ya, betul-betul kita siapkan ruhiyah kita siapkan mentalitas kita, bahkan kalau mampu ya finansialnya juga seperti itu, ya, sehingga kita bisa optimal nanti di bulan Ramadan. Termasuk juga, apa yang sudah diberikan ataupun diarahkan oleh panitia Ramadan melalui RT, ya, seperti itu, berkaitan dengan stroke Ramadan, ya, dalam rangka untuk tadi, ya, kesuksesan, ya, penyelenggaraan ibadah Ramadan di Masjid Al-Muhtadin itu juga tidak kalah pentingnya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Aku lupa lihada, astagfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik muter Pak Mufti. Kebalik. Ya rapi gitu. Bukan lali mata. Ya.